A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahil alamin. Marilah kita selalu menghadirkan Allah dalam segala kehidupan kita dengan selalu mengakui segala peran Allah dan kita mengucapkan alhamdulillah. As-salawat dan as-salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajraimakumullah. Sebagai pembuka pada hari ini adalah sangat berbahaya seandainya kita dalam hidup tidak menghadirkan Allah. Kemarin saya mendengar sesuatu yang sangat menarik menurut saya, yaitu persamaan antara komunis dengan yang lainnya adalah ketika manusia tidak menganggap ada peran Allah, itu udah setengah jalan menuju komunis. Ketika manusia sudah mengandalkan usahanya tanpa Allah, sudah setengah jalan menuju komunis. Maka para ulama mengatakan al-akhdhu bil asbab wajib. Yang namanya berusaha itu wajib. Akan tetapi mengandalkan usaha saja tanpa Allah musyrik. Maka itu alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan ini, selalu merasa bahwa Allah lah yang berperan dalam kehidupan ini, kita hanya sebatas usaha, Allah yang berperan. As-salawat dan as-salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajraimakumullah. Pada hari ini kita akan pertama memahami apa itu tabarruk. Panjang sebenarnya tabarruk ini. Saya khawatir justru hari ini nggak selesai tabarruk. Karena panjang. Begini, sebagai mukadimah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita ini berhadapan dengan beberapa kelompok yang memang tidak memakai fikih sama sekali. Hadis, Quran, hadis dengan cara memahami yang begitu sederhana. Sehingga kesannya yang selama ini dibolehkan oleh para ulama menjadi salah. Yang jadi masalah, yang dibolehkan ulama menjadi pendapat manusia, pendapat mereka menjadi hadis. Nah ini yang sering mengatakan, kan tidak sesuai sunnah, kan tidak sesuai hadis. Sebetulnya yang dimaksud hadis itu apa? Pemahaman para ustadz kelompok ini atau pemahaman para ulama? Ini hari ini kita akan lihat betapa kita terpengaruh dengan cara memahami yang saya kira tidak tepat. Tidak tepat. Nah, yaitu kita mulai dengan fikih tabarruk. Ngalap berkah. Ada kiai, tangannya dicium. Boleh atau tidak? Makanya ini menjadi menarik. Kenapa? Kan tidak boleh. Kan nanti dulu. Kita mau memahami hadis dari satu hadis atau dari berbagai hadis. Maka saya sering mengatakan bahwa memahami masalah dari satu hadis beda dengan memahami masalah dari berbagai hadis. Akan kita lihat nanti bagaimana ngelap berkah. Bahasa Arabnya at-tabarruk, fikih tabarruk. Fikih tabarruk. Nah, apa itu tabarruk? Nah, kalau ada yang begini kita langsung gimana? Musyrik. Menyembah kuburan. Sedang apa? Ini masalahnya ada hubungan dengan tabarruk. Tawasul, tabarruk, atau menyembah kuburan. Nah. Ini menyembah kuburan. Apakah boleh memvonis sesuatu tanpa bertanya? Makanya harus bertanya, sedang apa? Kalau tawasul, mintanya kepada siapa? Allah. Tabarruk, Allah. Menyembah kuburan jelas haram. Kalau menyembah kuburan jelas haram. Maka di rahimakumullah ternyata slide-nya belum muncul. Ini saya munculkan dulu ya.
Jadi kalau lihat gambar begitu seperti ini, apa yang terjadi? Apa yang ada kesana kita? Apakah menyembah kuburan? Maka hari ini kita akan bahas apa sih maksudnya? Apakah tawasul atau tabaruk atau menyembah kuburan? Yang musyrik menyembah kuburan. Yang musyrik meminta ke yang dikubur. Yang musyrik menganggap kuburan punya manfaat dan madarat. Jelas nggak boleh. Bagaimana dengan tabaruk? Nah, kita lihat. Bagaimana dengan tawasul? Nanti ada lagi. Jadi definisi yang namanya tabaruk. Ini saya ambilkan dari Al-Mawsu'al Fiqhiyah Kuwaitiyah. Apa tabaruk? Tabarruku lughatan berkah, tumbuh, berkembang. Jadi barokah itu tumbuh dan berkembang. Apa itu tabaruk? Ad-du'a, mendoakan mendapat berkah. Tabrik, keberkah. Kan tabrik, tabrik itu ucapan selamat. Barakallahu. Kita dalam pernikahan ya. Barakallahu laka. Kalau berdua jadi lakuma wa baraka alaikuma. Kadang-kadang kita mengucapkannya dan juga nggak tahu-tahu amat itu apa sih artinya. Pokok barokah. Apa itu barokah? Ya barokah. Nah, barokah. Barakallahu laka, mendapat keberkahan. Maksudnya mudah-mudahan perjodohannya abadi. Barakallahu alaikuma, mudah-mudahan pernikahan ini mendatangkan anak gitu. Jadi menambah, berkembang. Asalnya 2 jadi 3, asalnya 3 jadi 4 gitu. Barakallahu laka, barakallahu alaikum. At-tabrik, berdoa mudah-mudahan mendapat keberkahan. Apa itu keberkahan? Al-barokah subutul khair al-ilahi. Apa itu barokah? Berkah, adanya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Secara umum, apa tabarruk? Mencari keberadaan kebaikan dari Allah. Secara bahasa, tabarruk adalah mencari kebaikan dari Allah. Mencari kebaikan. Lihat, hadis mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Bagaimana? Lau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokat minas sama wal ard. Al barokat, kebaikan yang Allah turunkan. Zikrun mubarakun, mubarak kebaikan, adanya kebaikan. Maka apa itu atabarruk dalam istilah? Talabu thubutil khair al-ilahi fi syai', mencari keberadaan kebaikan dari Allah dalam sesuatu. Itu baru secara bahasa. Namun saya ingin secara istilah mencari keberadaan kebaikan dari Allah dalam sesuatu. Namun, slide selanjutnya akan menjelaskan tentang perbedaan tabarruk. Lihat. Antara tabarruk dengan usaha, supaya jelas apa namanya perbedaannya, kita lihat perbandingan. Ada orang sakit datang ke dokter berobat. Ada orang sakit meminum air zam-zam. Apa bedanya? Pertama, yang disebut al-akhdhu bil asbab, bisabab. Usaha real gitu. Usaha real. Dokter memeriksa sakit apa? Sakit batuk. Kenapa? Ada bakteri, dicarikan obat pembunuh bakterinya. Al-akhdhu bisabab. Al-akhdhu bisabab. Ada hubungan sebab akibat gitu. Ada usaha hubungan sebab. Jadi real gitu. Apa sakitnya? Oh, ini luka. Lukanya kenapa? Infeksi. Kalau begitu dibunuh wallahualam bakteri atau apa. Kemudian dikasih obat untuk membunuh bakterinya, sembuh. Sebab akibat. Sebab akibat. Luka supaya tidak tumbuh bakteri, dikasih apa namanya? Alkohol, bakterinya mati, lukanya kering, sebab akibat. Itu usaha. Itu usaha. Nah, kalau tabarruk apa? Tanpa ada hubungan sebab akibat. Apa hubungannya air zam-zam dengan sembuh? Wallahu alam. Penyakitnya wallahu alam. Kanker, minum air zam-zam, sembuh. Nggak ada hubungannya. Tabar. Jadi
sebab konkret, sebab abstrak. Sebab konkret dan sebab abstrak. Nah, maka hadirin beda. Apa yang sama? Dua-duanya yang menyembuhkan Allah. Dua-duanya yang menyembuhkan siapa? Allah, bukan yang lain. Jadi ada titik samanya, ada. Apa titik samanya? Sama-sama yang menyembuhkan Allah, beda cara. Tadi pagi saya sedikit diskusi dengan teman-teman dari Sudan ya, melalui grup. Saya bilang gini, sekarang dalam konteks corona, yang satu tidak ke masjid. Kenapa? Al-akhdhu bisabab, usaha. Kata Allah, jauhi firra minal mazlum kama tafirru minal asad. Lari dari penyakit menular seperti kalian lari dari singa. Jadi usahakan maksimal supaya tidak terkena penyakit. Pakai masker, tidak ke masjid. Kalau ke masjid pakai masker, jaga jarak. Itu namanya al-akhdhu bil as-sabab. Berusaha dengan yang konkret. Kemudian yang kedua, tabaruk. Bagaimana? Masjid kan berkah. Masjid kan berkah. Dengan keberkahan masjid, kita apa? Bebaskan diri kita masing-masing dari corona. Saya kadang-kadang, ini memang nggak bisa digabung. Yang satu pakai al-akhdhu bisabab, yang satu pakai, kan mirip gini. Sakit ke dokter, sakit, baca Yasin. Loh, kenapa? Memang masalahnya masalah satu pakai tabarruk, yang satu lagi pakai al-akhdhu bisabab. Ada orang katakanlah ingin mudah belajar. Yang satu belajar serius. Jadi kata Ustadz Miftah, sering datang ke pengajian. Yang satu lagi tirakat, puasa tiap hari pengen pinter. Loh, kenapa? Ya memang ini masalahnya satu pakai tabaruk, satu pakai usaha. Maksud usaha di sini al-akhdhu bisabab ya. Yang konkret dengan yang tidak konkret, yang abstrak. Kalau yang berobat itu ketahuan hukum sebab akibatnya. Bagaimana cara menghafal? Diulang-ulang, hafal. Kan sebab akibat. Bagaimana cara menghafal? Banyak puasa, akhirnya menghafalnya mudah. Yang satu pakai tabaruk, yang satu pakai al-akhdhu bisabab. Nah, supaya mengurangi perpecahan, saya kadang melihat begini, maaf, yang berhaluan sufi atau saudara kita di jamaah tabligh lebih cenderung memakai tabarruk. Maka kan kami, kata saya pernah lihat di di video ya, di WA yang di-share. Kami di Madura tetap sholat di masjid, tidak jaga jarak. Tetap ramai. Kenapa? Dan kami tidak ada kasus corona, katanya. Waduh, ini al-akhdhu bil tabarruk. Yang lain lagi pakai physical distancing, pakai ke masjid. Oh, memang saya bilang ini yang satu tetap kepada Allah tapi pakai tabarruk, yang satu tetap kepada Allah pakai al-akhdhu bil sabab. Terus mana? Sebetulnya dua-duanya pernah terjadi, tapi memang kalau secara kasus langsung per kasus gitu ya, memang kalau dalam kasus corona dihindari ada al-akhdhu bis sabab. Al-akhdhu bis sabab. Saya kadang-kadang mikir lagi, kalau begitu ya memang gimana? Pendekatannya dua-duanya ada. Pendekatan keduanya ada. Jadi ya tidak usah heran kalau seandainya kok dia begini, ya sudahlah, yang mudah-mudahan kayak tadi, yang satu ke dokter, yang satu minum air Zam-zam. Beda cara. Nah, namun yang jadi masalah adalah kalau begitu bagaimana? Ya kita karena ya kalau secara syariat pendekatan dua-duanya ada. Tapi yang satu lagi misalkan karena diperintahkan, bukan ulil amri. Karena tidak setiap pimpinan itu ulil amri.
Kesalahan mereka yang tidak mau demo, kesalahan mereka yang tidak mau menasehati pemimpin, itu karena menganggap semua ulil amri. Padahal dalam fikih tidak ulil amri itu. Nah, sekarang apakah tabaruk ada istilah yang mirip? Ada. Tawassul. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh untuk mencapai sesuatu. Tawassul. Ingin sukses belajar, banyak sedekah. Apa hubungan belajar dengan sedekah? Nggak ada. Tapi tawassul. Kok nggak ada hubungannya? Asyafa'ah, berdoa untuk orang yang meminta didoakan. Ada orang datang Rasulullah, tolong doakan saya, itu namanya syafa'ah. Istighatsah, meminta tolong. Ketiga istilah ini ditambah tabaruk, sama dalam hal apa? Usaha memperoleh sesuatu tidak dengan sebab langsung. Jadi tadi ada tabaruk. Tawasul. Agak mirip tawasul, tabaruk tawasul. Syafa'ah. Kemudian istighosah. Maknanya ingin memperoleh sesuatu tapi tidak melakukan sebab secara langsung. Karena keyakinan semuanya Allah. Kalau Allah menghendaki pakai sebab, nggak pakai sebab, jadi gitu. Nah memang saya lihat, kalau saya mau membagi ya, ada namanya pergerakan Islam. Biasanya pakai al-akhdhu bisabab. Yang satu lagi ada sufi dan yang lainnya. Itu biasanya lebih cenderung kepada ke yang lain. Jadi kalau mau pintar, tirakat, puasa. Kalau yang harokah Islamiyah, pergerakan Islam, belajar habis-habisan. Memang subhanallah, saya memang ini, ya paling tidak kita bisa saling memahami lah satu sama lain. Apa titik sama antara tabaruk, tawasul, syafa'ah, istighosah? Usaha memperoleh sesuatu tidak dengan sebab langsung. Kan? Air zam-zam tidak sebab langsung menyembuhkan. Siapa? Allah yang menyembuhkan. Tapi tidak, akal manusia nggak bisa langsung paham. Apa hubungannya air zam-zam dengan kanker gitu kan? Yang satu lagi, bagaimana diteliti seperti Dr. Warsito yang meneliti membunuh kanker dengan teknologi tertentu yang mana selnya kankernya ditembak dari luar melalui sebuah alat elektromagnetik. Kemudian ya itu sebab akibat kalau itu. Sebab akibat. Azza Jadi saya kira kita bisa memahami apa sih makna tabaruk kalau begitu. Apa makna tawasul? Secara umum semuanya adalah usaha memperoleh sesuatu tidak dengan sebab langsung. Melalui orang. Tawasul kemana dulu baru nggak langsung ke Allah. Istighosah melalui orang lain. Syafa'ah melalui orang lain. Jadi melalui sesuatu selain dirinya sendiri bukan secara langsung. Yang diusahakan diri sendiri. Tabaruk. Nah kadang-kadang orang ada cenderungnya usahanya saja. Orang cenderung tabaruk lebih ke tabaruk gitu. Nah, saya kadang-kadang ada agenda yang lebih besar. Sudahlah kalau memang ini bisa kita saling memahami, tidak usah saling menghujat lah. Karena memang dua-duanya ada. Mari kita lihat apa itu jenis tabaruk. Nah, setelah kita memahami apa itu tabaruk, jenis tabaruk banyak sebetulnya. Tapi saya sebutkan sebagiannya. Tabaruk dengan basmalah dan hamdalah. Ada. Nah ini, makanya saya sering mengatakan bahwa memahami sesuatu tidak bisa dengan tersurat saja. Bisa dengan tersirat. Bisa tersurat dan tersirat. Apa tabaruk dengan basmalah? Nanti ada hadisnya. Ada ayatnya. Hadis ya, bukan ayat. Kemudian, tabaruk dengan air zam-zam tadi sudah selintas. Tabaruk dengan tempat dan waktu ketika menikah. Kenapa? Menikah di hari Jumat. Waktu. Menikah di masjid tempat. Tabaruk dengan orang soleh. Nah ini yang menjadi permasalahan krusial. Baik para nabi atau selain nabi. Nanti akan saya sebutkan betapa sahabat tabaruk dengan nabi. Kemudian yang lain mengatakan mazhab 4. Tabaruk dengan nabi berarti tabaruk dengan manusia. Tabaruk dengan nabi berarti tabaruk dengan orang soleh. Bagaimana hukum tabaruk dengan orang soleh? Di mazhab 4 hampir semuanya sepakat boleh. Yang saya agak kaget, saya sendiri kaget sebetulnya. Semuanya membolehkan tabaruk, termasuk ada orang soleh, tangannya dicium. Termasuk tabaruk. Dan dibolehkan di mazhab 4.
Nah, sekarang gini. Apakah mungkin mazhab 4 membolehkan tapi dibid'ahkan? Nah, ini menjadi aneh. Menjadi aneh. Nah, jadi kalau masalah keempat itu bisa satu sesi penuh itu. Tabarrukan orang soleh baik ketika para nabi atau orang selain nabi. Nah, bagaimana nanti ada masalah kuburan, masalah apa? Ada semua riwayatnya. Paling tidak riwayat-riwayat ini tidak bisa mengatakan bahwa hal ini adalah bid'ah. Ada yang sering mengatakan mereka mewarisi tradisi orang tuanya. Kalau tradisi orang tua kita adalah tradisi Islami, maka tidak bisa disamakan dengan tradisi orang jahil. Itu kan tradisi, nanti itu tradisi siapa? Tradisi orang jahil atau tradisi orang Islam? Kalau tradisi orang Muslim tidak bisa dikatakan seperti dalam ma wajadu alai aba'uhum. Nggak bisa seperti itu. Jadi itu mengikuti tradisi, emang tradisi semua jelek. Kalau tradisi Islami ya, apalagi dibahas di madhab 4. Madhab 4 membahasnya. Oke, saya kadang-kadang ya Allah, ini yang sering membid'ahkan itu karena kurang ilmu atau karena nggak mau membuka wawasan gitu. Tapi alhamdulillah saya kira sekarang sudah berkembang dengan ini yang saya ambil kan Maus Fikih Kuwait ya. Encyclopedia Fikih Kuwait. Saya lihat fatwa-fatwa di negara Saudi pun itu Kuwait yang bikin di Saudi negaranya Salman itu mengatakan menurut kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah jadi menjadi apa? Rujukan semua orang itu. Kenapa? Karena menyadarkan kembali yang selama ini dianggap salah itu belum tentu salah karena para ulama mempunyai dalil yang jelas tentang masalah-masalah yang selama ini dibid'ahkan. Di antaranya masalah bab tabarruk. Bab tabarruk. Nah, alhamdulillah kita satu persatu tabarruk dengan basmalah. Tabarruk dengan basmalah dan hamdalah. Sebagian ulama berpendapat memulai segala sesuatu yang penting dan diperhatikan dalam syariat tidak diharamkan, tidak makruh dan bukan hal-hal sepele. Jadi selama hal tersebut tidak haram, selama hal tersebut tidak makruh dan bukan hal sepele, memulainya dengan basmalah dan alhamdulillah disunnahkan dengan tujuan tabarruk. Tabaruk dengan keberkahan basmalah, tabaruk dengan keberkahan hamdalah. Oh, bagaimana? Makanya lihat hadis. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin, setiap urusan dzibalin penting, la yubda'u fihi atau la yabda'u fihi, bisa saja dulunya tidak dimulai dengan bilhamdalah, terputus dari rahmat Allah. Maka memulai sesuatu dengan alhamdulillah, berharap keberkahan dari sesuatu yang akan kita lakukan. Ini yang jadi menarik, kok mulainya dengan alhamdulillah? Lah hadisnya alhamdulillah. La yubda'u fihi bilhamdillah. Mari kita mulai acara hari ini dengan alhamdulillah. Ya iya ada. Di ayat lain, hadis lain, kullu amrin dzibalin, semua urusan yang punya yang penting, yang baik, la yubda'u fihi bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, yang ini bismillah, aktok, terputus dari roh. Jadi boleh saja. Kenapa memulai dengan alhamdulillah? Kenapa mulai dengan bismillah? Tabarrukan. Berharap kebaikan dari Allah dengan dimulai dan hamdalah dan sebagian ulama, apa maksud dari alhamdulillah? Apa maksud dengan bismillah? Zikir. Al-murad bilhamdi lillah zikrullah ta'ala. Pertanyaannya, apa hukumnya memulai acara dengan membaca Al-Quran? Tidak Rasulullah lakukan, tapi
Bismillah dengan alhamdulillah disebut zikir, Quran afdhalu dzikri. Kalau begitu bagaimana hukumnya memulai acara dengan tilawah Al-Quran? Rasulullah tidak melakukan. Memang Rasulullah tidak melakukan. Tapi ada hadis secara tersirat mengatakan bahwa mulailah dengan bismillah dan alhamdulillah. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud bismillah, yang dimaksud alhamdulillah adalah mulailah dengan zikir kepada Allah. Pertanyaannya, apa hukumnya memulai acara dengan salawat? Zikir. Kalau begitu boleh dong. Tabarukan. Tabar. Maka di sini konsep yang mengatakan, apakah sunnah? Saya sering ya Allah, kenapa harus berkatakan apakah sunnah? Itu pertanyaan sangat baik kalau memang memahami sunnahnya dengan baik. Tapi kalau sunnah adalah dilakukan, sunnah adalah makna tersurat, bukan makna tersirat, itu menjadi bahaya. Lihat apa kata Imam Nawawi. Al-murad bilhamdi lillah, zikrullah. Berarti boleh dong baca apa? Baca salawat. Kita mulai dengan salawat, boleh. Kita mulai dengan tilawah, boleh. Kenapa? Kan zikrun. Yang lebih bahaya lagi, ini pendapat Nawawi atau pendapat Rasul? Masya Allah. Pendapat Ustadz Anda bukan pendapat Rasul. Lihat apa dalam kitab Faidul Qadir. Annal murada bilhamdi ma huwa a'ammu min lafzihi. Lebih umum dari kalimat alhamdu. Lebih umum dari kalimat basmalah. Wa annahu laisal qastu bi khususu lafzihi. Fala tunafi baina riwayatai alhamdu wal basmalah. Maksudnya kedua riwayat ini. Satu dengan basmalah. Satu dengan bismillah. Maksudnya bukan basmalah, bukan alhamdulillah. Maksudnya mulai dengan zikir. Baik tilawah atau sholawat. Maka tidak bisa dikatakan memulai acara dengan tilawah Al-Quran bid'ah. Kan Rasulullah menyuruhnya berzikir mulai. Makanya ada makna tersurat, ada makna tersirat. Kalau ini kan makna tersirat, nggak langsung. Maksudnya zikir, bukan sekedar basmalah atau atau alhamdulillah. Jadi dari pendekat ini ada tabarukan. Apa itu tabaruk? Berharap kebaikan. Makanya mulailah dengan tilawah. Ayo kita mulai dengan tilawah. Oke. Alhamdulillah kita mulai dengan salawat. Oke. Kenapa? Zikrun. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di sini kita melihat ya Allah. Betapa saya kadang-kadang ya menyayangkan sekali. Ini tidak dilakukan Rasulullah. Ini tidak dicontohkan Rasulullah. Memang tidak dicontohkan. Akan tetapi ada hadis secara tersirat menyebutkan itu zikir. Zikir itu boleh kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Baik dengan sholawat atau dengan tilawah. Misalkan bagaimana saya memulainya. Memulai sesuatu dengan sholat, silakan. Bismillah, alhamdulillah. Apa yang zikir terserah. Nah kalau di kita kan agak aneh. Mari kita mulai acara dengan apa? Alhamdulillah. Kaget orang. Kok alhamdulillah memulai? Padahal khutbah Jumat itu dimulai dengan alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Giliran khutbah boleh pakai alhamdulillah. Coba satu hari mulai acara. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mengong. Oh, kok alhamdulillah? Padahal itu semuanya zikr. Jadi hari rahimakumullah, saya secara pribadi semakin membahas masalah fikih dengan begitu mendetil, semakin jelas kesalahan mereka yang sering bertanya, apakah sunnah, apakah sunnah? Itu pertanyaan oke, tapi tolong makna sunnahnya itu harus direvisi. Yaitu tidak sunnah belum tentu bid'ah. Kadang tidak sunnah, Rasulullah tidak melakukan, tapi ada hadis tersirat menunjukkannya boleh, ya sudah boleh. Maka saya lebih menganjurkan, mari kita belajar fikih, bukan belajar kajian sunnah. Karena kajian sunnahnya benar, tapi sebagian orang memberi maknanya terlalu sempit sehingga menganggap orang lain salah semua. Lihat, salah satu kesalahan mereka. Nggak apa-apa. Kalau pemerintah itu nggak boleh dinasehati dengan demo. Datang, ngobrol, empat mata, kalau terima, alhamdulillah. Padahal Imam Ali pernah memprotes Utsman bin Affan ketika haji. Seorang sahabat pernah
memprotes. Jadi ada seorang khalifah, di Bani Umayyah, dia khutbah Jumat dengan ketika doa Allahumma ngangkat tangan begini. Seorang sahabat ketika khutbah Jumat, kan nggak boleh bicara khutbah Jumat, angkat tangan. Betapa buruknya kedua tangan yang kau miliki. Kenapa? Itu khalifah di depan umum lagi khutbah Jumat. Rasulullah ketika berdoa hanya cukup dengan tunjuk begini saja. Kenapa engkau pakai dua tangan? Diprotes depan umum loh. Kadang-kadang udahlah kita doain aja, ya Allah. Jadi kita semakin luas ilmu, semakin tahu juga ini orang ngacongnya minta ampun. Macam sekali. Kan ada hadis, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Sunnah khulafa'ir rasyidin berarti sunnah di situ makna yang paling besar adalah berpolitik, bukan sunnah yang lain. Kenapa? Sunnahnya berhubungannya dengan khulafa'ir rasyidin. Tolong dalam memahami hadis jangan pesanan kerajaan gitu. Ya kalau udah pesanan kerajaannya gimana? Segala pokoknya raja maunya apa terserah dah. Memang tuduhan ini katakanlah perlu bukti. Kalau saya buktinya sudah banyak. Tapi yang jadi masalah kenapa mereka begitu alergi terhadap mereka yang ingin merubah kemungkaran sehingga dihancurkannya habis-habisan. Saya bilang subhanallah, subhanallah. Ya kalau perlu satu hari kita debat aja lah supaya jelas ya. Nah, jadi rahimakumullah, bab tabaruk dengan basmalah, bab tabaruk dengan hamdalah. Pertanyaan saya, apa hukum membaca Al-Fatihah sebelum acara atau sebelum berdoa? Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Tidak sunnah, nanti dulu. Tidak sunnah apakah bid'ah? Lihat saya nukilkan dari dari sebuah situs. Wa amal ibtida'u fi du'aika bil Fatihah, memulai doamu dengan Al-Fatihah, fala haraja alaihi fi alaika fi, tidak masalah. Li'anna al-Fatihah tasmul as-sana 'ala Allah, karena di antara doa itu apa? Memuji Allah dulu, dan Fatihah isinya pujian kepada Allah. Kenapa nggak boleh? Subhanallah. Subhanallah. Jadi di antaranya kenapa Fatihah dulu? Ya kalau di antaranya tabaruk dulu. Mudah-mudahan doa kita diampuni. Ada tabaruk, ada tawasul. Al-Fatihah. Allahumma, kalau secara itu doa. Memang Rasulullah tidak melakukan. Tapi banyak hadis secara tersirat membolehkan hal tersebut. Maka kalau kita bahas tersurat dan tersirat. Wah. Boleh nggak doa pakai Al-Fatihah dulu? Boleh. Boleh. Jadi jangan salah, ini bid'ah nih, Fatihah dulu doanya. Makanya kajiannya jangan kajian sunnah. Kajian sunnah yang terbatas itu, tidak sunnah sama dengan bid'ah. Wah itu, dengan kajian fikih lebih luas. Jadi para ulama melahirkan fikih, disalahkan oleh mereka yang hanya paham tersurat-tersurat saja. Jadi nggak masalah. Itu baru yang pertama. Yang kedua, tabaruk dengan air zam-zam. Para ulama berpendapat bahwa meminum air zam-zam disunahkan untuk meminta sesuatu, baik urusan dunia atau akhirat. Kan az-zam-zam dimasyuri balahu. Ya Allah, saya ingin anak-anak saya soleh. Doa. Hubungannya apa? Tabarukan. Ya Allah, saya ingin, kadang-kadang ada yang belum punya keturunan, saya ingin punya keturunan, minum air zam-zam. Kok air zam-zam segala? Ya memang Allah dalam hadis sebutkan az-zamzam limasyuri balahu. Air zam-zam bermanfaat sesuai dengan tujuan meminumnya. Ma'u zam-zam limasyuri balahu. Tabarukan boleh. Air zam-zam jauh-jauh dibawa dari Saudi, subhanallah, datang. Makanya air zam-zam diminumnya yang kayak orang haus. Kalau di Saudi sih nggak apa-apa, minum zam-zam kayak orang haus ya. Kan Saudi bikin teh pakai air zam-zam. Di Indonesia jangan, dikit 5 syuribah lah. Ya Allah, mudah-mudahan
Engkau bukakan pintu faham kepada kami sehingga kami tidak salah. Sangkain kami ini membangun Islam, ternyata kami menghancurkan Islam. Kan tersesat di jalan lurus itu bahaya. Bahaya. Dan Rasulullah mewanti-wanti tentang mereka yang tersesat di jalan lurus. Kalau tersesat di jalan lurusnya istilah saya. Maksudnya menyangka benar padahal salah. Dan dalam hadis ada itu. Orang-orang seperti itu. Nah, jadi tabaruk dengan air zam-zam, boleh namanya tabaruk. Apa hubungannya antara zam-zam dengan anak soleh? Nggak ada. Secara akal manusia. Tapi Allah maha kuasa untuk menjadikan anak kita soleh dengan perantara minum air zam-zam. Zam-zam lima syuriba lahu. Tabaruk. Azza bab yang lain, nah ini tabaruk dengan tempat dan waktu ketika menikah. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, menikah tanpa kalimat lagi. Mau kalimat lagi nanti repot. Ada yang senang, ada yang cemberut kalau pakai lagi ya. Di rumah saya juga cemberut kalau pakai lagi. Jumhur ulama berpendapat bahwa melakukan akad nikah di masjid, tabarukan dengan masjid, dan di hari Jumat adalah mustahab. Mustahab itu sunnah, dilakukan berpahala dengan tujuan mengambil keberkahan dari hari, yaitu Jumat, dari tempat, yaitu masjid tabarukan. Apa kata Rasulullah? A'linuha dan nikah. Yang namanya nikah itu diumumkan. Maka ini menjadi masalah bagaimana nikahnya sir. Menjadi masalah. Kan a'linu. Waj'aluhu fil masajid. Jadikan pernikahan di masjid. Berarti tabarukan dengan masjid. Ibnu Qunabah berkata, nah ini sekarang kalau di masjid sudah selesai. Yang menarik, bagaimana menikah di hari Jumat. Nggak pakai lagi. Nikah di hari Jumat. Kalau di masjid ada hadisnya. Lihat Ibnu Qudamah yustahad aqdun nikah yaumul Jumat, hari Jumat. An-Nafrawi dari madhab Maliki yustahad. Zakaria Ansari Syafi'i apa? Mustahab juga. Yang satu lagi Ibnu Humam mustahab. Mana hadisnya? Tidak ada. Apa dalilnya? Ulama salaf melakukan. Kemudian apa dalilnya? Yaum Jumat itu berkah. Maka diharapkan keberkahan dalam pernikahan karena nikah di hari Jumat. Itu namanya tabarruk. Hari Jumat hari berkah. Berharap Allah agar Allah memberkahinya pernikahan ini. Karena hari penuh berkah, di hari Jumat berharap keberkahan. Tidak ada hadis sahih yang menyebutkan nikah di hari Jumat. Tidak ada hadis sahih yang menyuruh. Tidak ada hadis sahih Rasulullah melakukan. Akan tetapi para sahabat salafun soleh menganjurkannya, melakukannya, menikah di hari Jumat. Nah ini menggugurkan konsep. Emang disuruh? Tidak. Emang dilakukan? Tidak. Apakah sunnah? Tidak. Apakah bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari berkah. Berharap keberkahan dari hari Jumat. Maka apa? Dianjurkan mustahab menikah di hari Jumat. Berarti tabaruk ada. Memang ada. Memang ada. Kemudian rahimakumullah, nah ini pernah dibahas sedikit antara istilah mustahab dan bid'ah. Ternyata memang jauh ya. Mustahab itu memang tidak sunnah tapi berpahala. Kalau sunnah harus dilakukan Rasul. Kalau sunnah harus ada perintah Rasul. Tapi mustahab walaupun tidak ada perintah Rasul atau tidak dilakukan tetap berpahala. Maka tidak otomatis tidak sunnah sama dengan bid'ah menurut permasalahan ini. Lewat. Nah ini tabaruk dengan orang soleh baik para nabi ataupun selain nabi.
Tadi saya kira nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya bagaimana tabaruk dengan para nabi dan orang soleh. Tapi hari ini saya akan tunjukkan beberapa hadis saja. Tabaruk dengan orang soleh itu ada dua, ada nabi, ada selain nabi. Nabi ketika masih hidup, setelah meninggal. Orang soleh kan ada selain nabi, ketika masih hidup dan ketika setelah meninggal. Apakah boleh gitu? Bagaimana tabaruk dengan nabi ketika masih hidup? Banyak riwayat. Bagaimana tabaruk dengan nabi setelah meninggal? Banyak riwayat. Yang lebih menarik lagi, nabi tabaruk dengan wudu sahabat. Oh, gimana? Berarti ada namanya tabaruk. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya sahabat, Rasulullah, mau kami ambilkan air baru atau kami ambilkan air bekas wudu sahabat? Kata Rasulullah, bekas wudu sahabat. Nanti itu dibahas secara khusus. Jadi tabaruk dengan orang soleh jenis keempat itu dibagi dua. Orang soleh ada nabi, ada selain nabi. Bagaimana kalau ketika masih hidup? Jelas ada riwayatnya. Bagaimana tabaruk ketika nabi setelah meninggal? Ada riwayatnya. Selain nabi, bagaimana tabaruk ketika masih hidup? Imam Syafi'i melakukannya. Imam Ahmad melakukannya. Bagaimana tabaruk dengan setelah meninggal? Riwayat dalam Imam Syafi'i pun ada. Bagaimana tabaruk dalam madhab 4? Hampir semuanya mengatakan, bukan hampir, madhab 4 semuanya mengatakan boleh. Wah, ini tidak sesuai sunnah. Yang lebih paham sunnah itu madhab 4 atau orang sekarang. Jadi kalau gitu mari kita jujur. Masa madhab 4 membolehkan semuanya kemudian jadi bid'ah? Gimana? Gak mungkin. Gak mungkin. Adalah mustahil dibolehkan madhab 4 kemudian jadi bid'ah. Mustahil. Mustahil. Dalam hal ini, ya Allah, kalau ilmu kita kembangkan lebih jauh, lebih luas lagi, sebetulnya kita akan menemukan, ya yang memahami kan bukan kita, memahami itu para ulama. Kita tidak bisa memahami langsung. Terus bagaimana kita memahami menurut para ulama? Kita hanya ngecek benar nggak pendapatnya melalui timbangan Quran dan Sunnah. Ada timbangannya, yaitu melihat Quran dan Sunnah. Tapi mengatakan itu salah semua. Yang benar adalah, makanya pendapat Ustadz bukan hadis. Pendapat Ustadz bukan hadis. Saya sedikit saja, tabaruk dengan Nabi ketika masih hidup. Dan tabaruk dengan air bekas wudu, ini para Nabi. Rasulullah, para Nabi Rasulullah, kalau beliau wudu, lihat, hampir saja mereka berkelahi memperebutkan air yang berjatuhan setelah dipakai wudu. Berarti tabaruk sahabat dengan air bekas wudu Rasulullah. Dan ini hadis sahih Bukhari. Kalau tidak mendapatkan air tersebut, mereka menyentuh tempat basah di badan mereka dikarenakan kena air wudu Nabi. Jadi sahabat berebut air wudu. Kemudian apa? Yang lain, yang sebagian dapat, sebagian tidak. Kemudian kalau nggak dapat, sahabat yang basah itu ditempelin lagi. Pokoknya kena air itu. Sabar. Maka nanti bagaimana tabaruk dengan Nabi? Dalam mazhab Maliki disebutkan mengkiaskan kepada yang dilakukan Aisyah kepada Nabi, berarti orang soleh pun boleh. Silahkan. Saya tidak berpendapat, saya akan menukilkan pendapat-pendapat itu di mazhab 4. Pertanyaannya, apakah mungkin mazhab 4 menjadi dolal? Saya kira yang lebih dolal yang mendolalkannya. Gitu. Tabaruk dengan ludah, dahak dan ingus Nabi, ya Allah. Karena Nabi SAW, la yabsuku busokon, kalau tidak pernah Nabi meludah atau mengeluarkan nukhamah dari hidung, illa talaqauha, para sahabat ngambil. Jangan ngebayangin kita, Rasul berebut. Bayang nggak kaunya ya, kalau ludah manusia kita nggak mau, apalagi sekarang corona ya. Ini Rasul ya. Wa akhluha minal hawa, maksudnya bukan setelah jatuh ke tanah, masih diambil. Waqad fi kafi rajulin minhum, ditaruh di fadallaku biha wujuhahu badan.
wa atsadahum wa masahu biha juludahum wa a'dha'ahum tabarrukan biha. Berliana. Rasulullah yatfulu tuh gitu, meludah tapi nggak keluar ludah. Fi afwahil atfal wa yamujju riqahu fil ayadi wa kana yamdukhu at-ta'am fa yamudduhu fi fami. Makanan nih, makan. Nah, yang jadi masalah adalah apakah khusus untuk Nabi atau berarti orang soleh juga boleh? Sebetulnya pendapat sebagian besar pendapat mengatakan termasuk orang soleh. Ada teman sekarang jadi fakih ya, artinya maksudnya paham fikih lah. Dia cerita, dulu saya lagi kecil dibawa sama bapak saya. Bapak saya ingin saya pinter dalam masalah fikih. Kemudian sama Habib itu dia heran kok digituin. Tapi alhamdulillah anaknya memang, ya saya tidak bersebut nama, teman saya ketika di Mesir sekarang Masya Allah mengarang buku dan dia konsen dengan fikih. Para sahabat anak kecilnya dibawa ke Rasulullah, liyah nikahun muntahnik gitu. Tabaruk dengan darah Nabi. Nah, ini ada menarik. Saya akhiri dengan riwayat ini. Nanti kita lanjut ke tabaruk yang selanjutnya. Karena masih panjang slide-nya. Seorang Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair, anaknya Asma. Zubair nikah dengan Asma, melahirkan anak bernama Abdullah bin Zubair. Suatu hari Abdullah bin Zubair datang ke Rasulullah SAW. Wa yahtajim. Abdullah bin Zubair sedang melihat Rasulullah sedang bekam. Falamma faragha qala. Ketika selesai dibekam, Rasulullah berkata, "Ya Abdullah, idhhab bihadza adam fa'ahrikhu." Pergi bawa darah ini, kemudian apa? Buang. Haitsula yaraka ahad fasyaribahu. Jangan terlihat seseorang, nanti ada yang minum. Falamma raja'a, kemudian Abdullah bin Zubair kembali ke Rasulullah. Qala. Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Zubair, "Ya Abdullah, ma sana'ta?" Apa yang kau lakukan? Qala ja'altuhu fi ahfa makanin alimtu annahu makhfiyun. Saya jadikan di tempat tidak ada orang yang tahu dan saya yakin banget tidak ada yang tahu Rasulullah. Enggak ada yang tahu tempat saya membuang darah tersebut. Qala. Rasulullah agak curiga nih. Apa kata Rasulullah? La'allaka syaribtahu. Kalau begitu di tempat enggak ada yang orang tahu sama sekali, kamu minum ya katanya. Kemudian kata, iya Rasulullah saya minum. Qala wailun linnas minka. Nanti orang pada marah sama kamu. Kamu disuruh supaya kamu minum sendiri. Wailul laka minan nas. Fakanu yarawna anna al-quwwata lati bihi min dzalika. Mereka menganggap kekuatan tersebut ada dari apa? Darah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya kira pembahasan masih panjang, tapi tidak masalah, kita cut dulu sampai ini. Nanti kita lanjutkan, karena ada yang nanti bagaimana dengan orang soleh. Bagaimana dengan, panjang ceritanya, madhab 4. Kenapa saya ingin mengatakan begini. Sekali lagi memahami fikih tidak sesederhana di bayangan orang-orang yang sering membid'ahkan. Tidak seperti itu. Dan saya lihat perdebatannya di mana-mana. Di Mesir berdebat, di Sudan berdebat. Yang di Indonesia yang ada yang berani debat. Kenapa? Sebenarnya kalau dibuka debat di TV itu ramai juga di Indonesia. Cuman kayaknya di Indonesia takut orang sadar Islam semua repot. Karena siapa yang bahaya kalau orang sadar Islam? PKI. Nah, kan di Indonesia yang dipiara apa? Sebuah pecah aja udah ribut semua. Bid'ah nggak bid'ah apa aja ribut ya semua. Tahu-tahu undang-undang apa? PIH ya. Saya kadang-kadang undang PIH itu ketukar dengan HPAHI itu. Nah, jadi ikhwafillah dalam hal ini saya lihat banyak mahasiswa saya nih yang ngikutin. Ada Rizwan, ada Armadi, ada sekarang udah pada jadi ustadz kayaknya. Nah, Ustaz Miftah silakan. Ya, jazakallah Ustaz atas kajian pada hari ini tentang fikih tabaruk.
Sekarang tibalah waktu untuk bertanya. Saya beri kesempatan untuk yang bertanya langsung 3 orang. Jika ada silakan. Saya juga membacakan yang pertanyaan chat ya. Ya. Maka yang mau bertanya Yang langsung dulu saja. Ya, silakan. langsung dulu diaktifkan mikrofonnya. Ada nggak? Tentang fikih tabaruk ya. Tentang tabaruk. Ini baru sesi pertama ya, karena sesi kedua kayaknya lebih. Assalamualaikum. Nah, pada. Ya, Ustaz, ya ini saya ya. bukan nama dan asalnya. Ya, nama Dodo dari Kebayoran Lama. Gimana? Dodo dari Kebayoran Lama. Oh, Kebayoran Lama. Dekat Muaimin ya. Iya, betul Ustaz. Hayakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah. Ustaz, Afwan mau tanya, Anda kan sempat waktu itu lihat ada beberapa ini ya, yang dilakukan oleh beberapa teman juga, itu dia menuliskan ayat Quran di bajunya. Tapi tujuannya sih untuk tabaruk, bukan sebagai apa namanya, supaya kebal atau segala macam. Itu bagaimana Ustaz? Sebetulnya babnya panjang ya. Kalau bahkan dari Said Sabiq itu mengatakan kalau di antara hal yang dibolehkan dalam berobat dalam kitab fikih sunnah, kalau mereka tidak, ini sebagai kias ya, kalau mereka tidak bisa membaca, maka kami tuliskan ayat-ayat tersebut atau hadis-hadis tersebut, hadis sahih, di sebuah tulisan, kemudian diberi air dan kami beri minum ke mereka. Itu kalau lihat berobat seperti itu, bukan akhdhu bis sabab, tapi itu menjadi tabaruk. Gitu. Menjadi tabaruk. Namun permasalahannya kalau di pakaian, dari sisi apa yang jadi masalah? Saddud dzara'i. Jangan sampai dia lupa dibawa cuci di WC, bahaya. Maka kalau begitu bagaimana hukumnya? Sebetulnya tidak masalah. Cuma yang dikhawatirkan adalah kalau seandainya terbawa ke tempat yang dilarang membawa tulisan Al-Quran tersebut. Misalkan kalau sekali tulis pakai kapur hilang nggak masalah gitu kan. Tapi masalahnya kalau tetap pakai spidol misalkan nggak hilang-hilang, nah masalahnya ketika dicuci jadi masalah. Maka kalaupun dikatakan tidak boleh, kan ada namanya saddud dzara'i. Saddud dzara'i ini sebenarnya boleh, cuman karena menimbulkan sesuatu yang tidak boleh jadi tidak boleh. Gitu saja. Insyaallah. Tapi tadi benar ya. Yang tidak boleh mau demo menumbangkan. Kan dalam fikih ada namanya kapan yang namanya sebuah pemerintahan boleh dijatuhkan, ada dalam fikih. Mau demo kemudian pengen kebal, ya gimana mau kebal? Ya kan yang namanya syahid nggak mungkin. Ya betul tadi yang dikatakan, bukan pengen kebal, betul. Tapi kayaknya ada ke situ dikit ada sih. Nah, apa dengan tulisan kalimat tauhid di topi itu ada sama hukumnya ya? Sebenarnya tidak masalah, sekali lagi selama bisa menghindari hal-hal tersebut dari terbawa ke WC atau yang lainnya gitu. Ya bagaimana hukumnya membuat tulisan tauhid di tengah PKI di mana-mana? Oh ya lain lagi. Jadi makanya kenapa saya sering berbicara masalah fikih maqasid, karena fikih maqasid itu tidak saklek dalam sebuah situasi. Jadi mereka yang nggak pakai maqasid, dableknya minta ampun. Adalah, mungkin agak keras sedikit ini, adalah naif mengatakan taat pemerintah dalam kondisi pemerintahnya tidak bermaslahat untuk yang beriman. Nantilah kita bikin judulnya mafahim, gitu. Bagaimana siasa, bagaimana banyak sekali yang bisa kita paham. Silakan yang lain. Pertanyaan kedua untuk yang langsung silakan. Yang langsung dulu. Ya. Ini yang nggak langsung udah banyak. Kalau tidak ada, kita beralih ke yang chat ya. Ya. Yang di chat, antum yang bacain itu saya nih. Antum langsung, tapi saya udah pada hilang karena saya tadi keluar ya. Ya, ini kayaknya ini Ustaz Armadi nih dari antum di Kampar di mana Ustaz Armadi? Bagaimana jika tabaruk dengan kuburan-kuburan orang soleh karena ini berkaitan dengan tempat begini? Sebenarnya tadi kalau dilanjutkan akan kita menemukan Imam Syafi'i dalam kitab Tarikh Baghdad bertabaruk dengan kuburan Abu Hanifah.
Nanti insya Allah kesempatan selanjutnya akan kita bahas. Kan permasalahan riwayatnya sahih atau tidak? Yang jelas terdapat dalam kitab Tarikh al-Baghdad. Imam Syafi'i. Maka kadang-kadang saya bertanya begini. Tidak ada atau tidak tahu ada. Beda nggak? Tidak ada atau tidak tahu ada? Tidak ada. Jangan-jangan tidak tahu ada. Gitu. Saya sering mengatakan, demo tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak ada atau tidak tahu ada. Kenapa? Padahal ada, dia nggak tahu ada. Nah, gitu ya, Ustaz Armadi. Kemudian dari Pak Rudi Hidayat ini. Pak Rudi Hidayat. Pertanyaannya. Saya pernah dengar darah Nabi sehabis dibekam diminum oleh sahabat. Air kencing Nabi diminum oleh sahabat. Nah kalau air kencing nggak pernah. Saya belum pernah dengar ya. Yang pernah itu yang ada riwayatnya air kencing unta. Nah, jadi dengan kencing Nabi saya nggak pernah dengar. Tapi dengan kencing unta pernah ada. Yaitu kaum Uroniyun. Itu hadisnya sahih. Maka kaum Syiah dengan kotoran para imam saya kira kalau melanggar syariat seperti jelaslah najis itu. Masa tabaruk dengan kotoran itu. Dan Nabi tidak. Nah, apa masalahnya dengan unta? Unta itu hewan yang dimakan dagingnya. Maka menjadi permasalahan di mazhab Malik. Kata mazhab Maliki selama hewan tersebut dimakan dagingnya, maka air kencing dan kotorannya tidak najis. Maka jual beli kotoran hewan nggak sah menurut mazhab Maliki karena tidak najis. Hewan masalah kambing, sapi gitu, ayam. Gitu. Nah, tapi kalau dengan kencing Nabi saya kira saya secara pribadi tidak menemukannya. Dan kalau secara makna syariat secara umum nggak mungkin. Kenapa? Ya itu kan jelas najis. Karena Nabi dengan kotoran himar aja udah dilarang, udah melarang. Apakah ada kriteria benda yang diperbolehkan untuk tabaruk atau terbatas hanya air zam-zam atau hanya benda yang berasal dari Nabi saja? Gini. Memang permasalahannya adalah apakah boleh, nanti kita bahas selanjutnya, mengkiaskan mengkiaskan orang soleh ke Nabi. Misalkan gini, ini kan Imam Ahmad mengatakan boleh bertabaruk dengan mimbarnya Nabi. Nanti Imam Ahmad ada riwayatnya. Kalau begitu, siapa Nabi? Nabi orang soleh. Kalau begitu, kalau ada orang dianggap soleh, bolehkah kita bertabaruk dengan kursinya? Nanti ada pembahasan tersendiri di situ. Jadi judulnya boleh tidak mengkiaskan orang soleh ke Nabi. Nah, ini jawabannya nanti dengan riwayat saja. Ada riwayat-riwayat tertentu. Kemudian, nah gini, yang tidak boleh adalah ini saya ingatkan. Pedang Nabi, rambut Nabi, permasalahannya siapa yang bisa menjamin itu rambut Nabi, itu pedang Nabi gitu. Kalau bendanya iya, tabaruknya iya dengan rambut Nabi, tapi siapa yang menjamin? Ada sertifikatnya itu rambut Nabi. Kan kita kemudian yang kedua, mukjizat Nabi itu jadi yang mukjizat yang lebih besar dari seorang nabi adalah risalahnya. Saya khawatir tabaruk dengan bendanya dengan apanya lupa dengan riwayat dengan risalahnya gitu. Nah. Kemudian ini dari sebentar Pak Deddy Zulkarnain ya, apakah ada sudah tadi ya? Ini Zahra Afifah, saya kira ini mahasiswi di STIU ya. Ustaz Afwan, apakah para sahabat pernah bertabaruk kepada selain Nabi? Yang ada riwayat Nabi ke sahabat. Yang ada riwayat Imam Syafi'i ke Ahmad, Ahmad ke Syafi'i. Dan di antara sahabat juga ada. Antar sahabat. Maka nanti riwayatnya banyak sekali. Saya lihat tadi pagi, saya ulangi, saya lihat lagi slide-slide-nya. Ternyata banyak juga riwayat. Jadi kalau apakah para sahabat pernah bertabaruk kepada selain Nabi? Sahabat sendiri ya, satu sama lain. Kenapa bertabaruk satu sama lain? Dan diriwayatkan Imam Syafi'i bertabaruk ke Ahmad, Ahmad bertabaruk ke Syafi'i semasa hidup.
Setelah hidup Imam Syafi'i bertabaruk ke kuburan Abu Hanifah. Maka panjang riwayat masalah tabaruk ini. Nah, kemudian Pak Humam tadi hayakumullah, Ustadz, bagaimana pandangan ulama tentang baju yang tadi sudah ya, yang secara langsung saya kira ini. Kemudian juga di sini bagaimana hukum mencium bagian lain dari Ka'bah selain Hajar Aswad dan mengelap-elap kain ke Ka'bah, ini banyak dijumpai. Jazakallah. Begini, pertanyaannya, kalau sunnah tidak sunnah memang Rasulullah hanya 2. Boleh tidak boleh menjadi lain urusan. Menjadi lain. Jadi kalau dari katakanlah dari teori tabaruk memungkinkan boleh. Memungkinkan boleh. Insya Allah nanti ada pembahasan. Kemudian jadi tadi yang pertanyaan, kalau sunnah atau tidak, jelas tidak sunnah. Dan Rasul tidak melakukan. Boleh atau tidak, nah ini lain lagi. Subhanallah, kalau yang di Nuaimi mungkin atau yang walau alam, yang ini angkatan 3 pernah ketemu dokter yang namanya Hasan Bashir pernah. Beliau Allahyarham, beliau orang Sudan, dulu ngajar di Nuaimi Jakarta. Walau Armani pernah ketemu nggak? Kemudian waktu itu dia cerita, saya sering dengan beliau. Satu hari dia temannya dari Sudan, temannya Syekh dari Sudan. Ditemukan dia membawa kiswah Ka'bah. Kemudian Syekh Hasan ini mengatakan, ini musibah katanya. Kenapa? Yang membawa kiswah Ka'bah itu yang selama ini sering membid'ah-bid'ahkan. Dia bilang, ini kalau ketahuan kamu hancur katanya. Selama ini kamu membid'ah-bid'ahkan itu dan ini kamu membawa potongan kiswah Ka'bah. Dia sendiri bertabaruk dengan kiswah Ka'bah. Nah, nanti ada pembahasan begini. Masalah tabaruk kalau dihubungkan dengan sadu daro'i ada lagi gitu. Nanti insya Allah kita bahas. Nah. Kemudian kalangan kita masalah sering mencium tangan Habib itu ada, saya pastikan di madhab Malik atau saya share sedikit ya supaya ini pertanyaan ini supaya dijawabnya dengan katakanlah ada bukti ini ya, bukti fisiknya. Kita lihat sebentar. Sebentar. Ini tabaruk di madhab, ada tabaruk di ahli hadis di madhab Malik. Saya tampilkan sebentar. Nah. Ada? Di sini Kifayatut Thalib, jilid kedua halaman 621. Wa amma yadul abwar rajul soleh wa man turja barakatuhu fajaizun. Boleh nggak? Boleh. Kalau dibaca lagi lihat wa amma ma yaf'aluhun nas min hamli turabil maqabir litabarruk fa dzukira fil mi'yar annahu jaizun. Mazhab siapa? Malik. Siapa? Mazhab Malik. Jadi bukan saya. Berarti memang dalam fikih ada yang membolehkan masalah mencium tangan orang-orang soleh. Ada lanjutnya Ustaz, pertanyaannya ini. Yang masalah adalah ibu-ibu dan anak-anak gadis pun ikut mencium tangan Habib, gimana Ustaz? Begini. Jadi pertanyaannya, apakah hukum menyentuh tanpa syahwat boleh atau tidak? Panjang lagi. Apalagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu kalau nggak pakai syahwat nggak masalah. Maka Dr. Kordowi sering dicaci gara-gara beliau berfatwa yang namanya salaman tanpa syahwat nggak boleh. Boleh katanya. Emang di mazhab Maliki kok. Bagaimana ukuran syahwat? Masa anak kecil. Paling tidak sekali lagi kita tidak bisa menuduh itu dan ini
Oh ya, kenapa sih? Maka Rasulullah SAW itu kalau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Rasulullah pahami, nanya dulu, kenapa? Gitu. Nanya dulu. Nah. Bagaimana menentukan bahwa seseorang atau sesuatu bisa jadi tabaruk? Apa prinsip bisa ditabaruki atau tidak? Begini, ada remakullah tadi, orang yang dianggap soleh. Bahkan nanti ada keterangan, kalau kalian dianggap soleh, jangan bilang, saya bukan orang soleh. Udah biarkan aja. Nanti ada nukilan-nukilan dari kitab ya. Nukilan-nukilan dari kitab. Jadi, kalau manusia, siapa yang dianggap soleh silahkan. Tapi boleh juga kita mengatakan, misalkan, saya menarik Ramadan Buti, ditanya, Syekh, kenapa engkau tidak membolehkan orang mencium tangan? Bukan saya mengharamkan, kata dia. Tapi saya ini tahu siapa saya, kata Ramadan Buti. Saya tahu siapa saya. Kalian menganggap saya soleh itu karena apa? Karena Allah menutupi aib saya. Saya tahu aib saya, maka saya menolak. Tapi beliau tidak mengatakan haram. Kan ada bab fatwa, ada bab takwa. Jadi misalkan tadi masalah tempat atau apa ya. Memang kalau masalah tempat tidak boleh ada keberkahan kecuali tadi misalkan ada ada hadis sahih tentang masalah tersebut. Kemudian tidak boleh sembarang. Wah ini kuburan para wali. Nanti ada dalam saya siapa wali gitu. Jadi bukan wali itu punya ilmu kanuragan, belum tentu wali. Dan insya Allah kita bahas lebih luas lagi di pertemuan selanjutnya. Saya lihat slide-nya memang banyak banget ya, sampai 54 slide. Oh ini kalau disampaikan, kita nggak Jumatan hari ini. Yang Jumatan. Karena ada yang nggak Jumatan hari ini. Nah, ada lagi nggak ada ya? Silakan yang langsung, kalau bertanya. Ada yang langsung diberi kesempatan. Yang satu leluasan di khutbahnya dekat. Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutupkan saja. Nah, Masya Allah hari ini banyak yang jauh juga nih. Ada yang dari Medan. Nah, jazakumullah khair. Kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Hadirin rahimakumullah, dalam fikih tidak setuju silahkan. Karena dalam fikih pasti ada khilafiyah fikhiyah. Namun ketika ya pendapat berbeda ditanggap sesat karena pendapat masalah khilafiyah mu'tabaroh, apalagi disebutkan dalam buku-buku para ulama, nah ini tidak bisa seperti itu. Panjang sebetulnya bab tabaruk ini. Oleh karena itu, rahimakumullah, sekali lagi, sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah kalau melihat kok begini, jangan divonis dulu, tanya kenapa. Yang repotnya kita kalau bertanya jadi berantem ya gampang. Tanya Ustadz Google. Oh, pantas kalau begitu ya sudahlah. Kenapa? Sekali lagi, agenda kita bukan ribut masalah khilafiyah. Agenda kita yang lebih penting adalah jangan-jangan gara-gara kita ribut masalah khilafiyah, besok PKI udah deklarasi gitu. Bahaya. Lebih baik mari kita, kalau terjadi beda pendapat wajar. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad muridnya juga yang saling tabaruk itu beda pendapat, nggak ada masalah. Bahkan Imam Syafi'i dengan Imam Malik dalam berbagai masalah krusial lagi. Nah, ini yang biasa kita sampaikan. Insya Allah kalau minggu depan kita masuk ke tabaruk yang kedua ya kita lanjutkan. Karena sebenarnya tadinya saya ingin lebih berbicara tentang hal-hal yang saya kira perlu diperbaiki tentang bagaimana menasehati pemimpin. Oh itu hadisnya banyak yang aneh itu. Hadisnya sahih, difahaminya yang masalah. Gitu. Nah, jadi ini, mohon maaf kalau ada salah, nanti yang slide saya share ke Ustadz Miftah. Tapi masih banyak berbahasa Arab ya, yang bisa bahasa Arab silakan saja. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan ke Ustadz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada kesempatan ini atas pencerahannya pada pagi hari tentang fikih tabaruk ya. Jazakumullah
Ahsanul jazak kepada para partisipan, para pemirsa dimanapun berada. Demikianlah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, menjadi pencerahan buat amal-amal kita di setiap hari ya, di kemudian hari, tentang tabaruk ya, dan bagaimana kita menilai orang yang melakukan tabarukan gitu, karena ada siapa tabarukan, ada ngalah berkah dan lain sebagainya, banyak istilah tentang itu yang di masyarakat ya. Pekan depan kita masih akan membahas tentang tabaruk kepada Nabi dan kepada selain Nabi Ustaz ya. Nah, insya Allah seperti itu. Kita akhiri. Sebelum itu bagi para partisipan yang ingin mendukung kami dengan donasi, silakan melalui nomor sini sudah kami sebutkan. Barakallah. Kita akhiri sama-sama dengan baca doa Subhanallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.